Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Beliau sebelumnya di Polres ya Pak ya, Iya, jadi dan dipercayakan bertugas menjadi Kapolsek. sebelumnya kami Di- di Polres di Kasih Propam Polres Buleleng. Kasih nggih, luar biasa. Semangat bertugas selanjutnya ya Pak ya. Dan kami Ya. juga tidak akan melupakan Anda pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singarjo Official yang jika ingin sama-sama sharing, boleh Anda berkomentar melalui kanal YouTube RRI Singarjo Official atau komen di WhatsApp call kami, WhatsApp chat 0811 399 9790 atau bisa menghubungi kami online ya melalui 0362 24644. Kanal informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Di Kamtibmas. Nah, ini kalau terpantau dari Bapak, mohon maaf, mohon izin nih Komandan, beberapa hari, 18 hari lah hitungannya ya, Bapak bertugas, keamanan sana kan tadi sudah sampaikan aman. Tapi ternyata untuk saat ini memang ada titik-titik keramaian ketika ada kejadian yang tidak mengenakan terjadi di daerah Tabanan. Ini kalau
sama kejadian yang terakhir kemarin Pak, itu berpengaruh tidak ketika KMP Tunujaya itu tenggelam? Jadi bisa kami sampaikan terkait dengan kejadian pengalihan arus lah. Pengalihan arus bilangnya nggih. Yang mulanya Gilimanuk Denpasar melalui Jembrane sekarang dialihkan melalui ke Denpasar melalui Gilimanuk Singaraja. Tentunya dengan kasat mata aja kita lihat arus lalu lintas kan Padat ya. cukup padat. Jadi teman-teman kami dari kepolisian, baik itu dari Satuan Lalu Lintas maupun Samapta dan stafnya pun banyak yang diturunkan untuk membantu kelancaran arus lalu lintas dan membantu mengarahkan mobil-mobil mana yang bisa melewati jalur git-git, mobil-mobil mana yang berbahaya melalui sana sehingga dialihkan melalui jalur Karangasem. Jadi di beberapa simpang sudah ada petugas untuk mengarahkan mobil-mobil sesuai dengan speknya. Mungkin istilahnya sumbu 3 itu tidak boleh, tidak dikasih nenek gigit karena berbahaya. Iya, Jadi kemarin seperti katanya bahkan ada kejadian ya yang tidak mengenakan juga ketika truk mundur atau lepas Iya. kontrol itu ya. Iya, Nggih. betul. Nah itu deh makanya ya kita juga khawatirkan, maksudnya mengkhawatirkan karena memang musibah kita tidak pernah tahu ya Pak ya. betul. Tidak ada di tanggal, tapi kalau udah masuk kejadian ya baru ada di tanggal bahwa hari ini kejadian seperti itu. Tapi tetap hati-hati mungkin untuk masyarakat, himbauannya seperti apa Pak? Jadi dengan adanya pengalihan arus ini, mungkin kami dari kepolisian mohon izin, seizin Bapak pimpinan kami di sini Pak Kapolres Buleleng. Jadi kebetulan kami mendapat momen di RRI ini, Nggih. mungkin bisa menyampaikan himbauan dengan situasi seperti ini, masyarakat dalam berkendaraan mungkin lebih hati-hati lagi, jangan mengejar waktu, harus tepat waktu sampai di tujuan tanpa memperlukan keselamatan. Kemudian yang kedua, ini yang masih mungkin kita lihat pelanggaran kecil seperti pakaian helm. Jadi pelanggaran kasat mata. Jadi kadang-kadang kita sering berikan teguran pada saat kita pengaturan untuk melaksanakan PG pagi, selain potensi gangguan di pagi hari, anggota itu memberikan teguran untuk tetap memakai helm. Kadang-kadang masyarakat kan berpikirnya, oh dekat Pak. Gitu. Jadi sebenarnya jauh dekat itu aspalnya kan tetap keras itu. Jadi suatu saat musibah kita tidak tahu, paling tidak kita mengurangi risiko. Jadi himbauan kami tetap ikuti aturan lalu lintas. Kemudian jika memakai roda 2, helm wajib dipakai. Dan ini sudah kami terapkan lebih dulu di anggota kita. Jadi kita memang betul-betul sebelum kita menertibkan orang lain, kita sendiri tertib dari diri sendiri, keluarga. Jadi jangan sampai kita dibalik nanti, bapak aja nggak pakai helm gitu kita. Nah, itu himbauan kami. Jadi terkait Mungkin lalu lintas. pengalaman juga Pak yang mungkin saya ingin sedikit menambahkan bahwa memang kadang-kadang memang menyepelekan yang namanya helm. Dan satu lagi Pak, kadang-kadang juga mohon maaf nih untuk Anda yang mungkin menggunakan gaun yang agak panjang atau kain yang juga agak sedikit panjang. Hati-hati dengan kainnya atau bahan bajunya yang takutnya nanti terlilit. Jas hujan. Termasuk jas hujan juga. Ini karena saya juga pernah mengalami, maksudnya melihat langsung di depan mata ketika kita baru mau menyampaikan ingin mendekati bahwa bajunya sudah mau masuk ke jerujinya, tapi it's too late karena ternyata udah keburu. Posisinya beliau itu yang dibonceng agak, yang membawa motor kendaraannya itu agak kencang mungkin, jadi cepat sekali ininya. Nah ini mungkin juga himbauan untuk Anda pendengar ya, jika ingin memang menggunakan roda 2, jas hujan, kain atau kamen atau bajunya jangan sampai terlalu menutupi. Gimana ya hitungannya mengamankannya ya, mungkin dibawa ke depan, diikat dulu atau dipegang gitu ya. Jadi memang itu saya sangat menjadi traumatis sendiri buat saya yang pernah melihatnya. Jadi
Itu adalah mungkin yang harus diwaspadai. Bukan tugas polisi kalau yang kayak gitu ya. Jadi yang tugas polisi memang menertibkan yang menggunakan helm. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan jas hujan, Anda harus waspada diri sendiri. Setidaknya untuk diri sendiri, dan nanti juga akan berimbas kepada orang lain seperti itu. Nah, ini kita kembali lagi ke pelabuhan Celukan Bawang yang hitungannya memang selalu ramai ya, Komandan. Betul, selalu ramai di sana. 24 hour atau gimana sih? Saya ingin tahu gambarannya seperti apa Celukan Bawang. Jadi 24 jam kah aktifnya? Tidak tentu juga. Oh, tidak tentu. Jadi Oke. tergantung kalau bongkar muatnya kadang-kadang malam kan di sana ada bongkar muat semen, kemudian itu semen yang aktivitasnya Yang sering. yang Oh, rutin, oke. kemudian ada pupuk juga. Kemudian ada juga tapi tidak tiap hari juga kapal perintis. Jadi dari Madura sehingga di sini menurunkan penumpang, naikkan penumpang, kemudian lanjut ke NTB yaitu di Lombok, Pelabuhan Lombok. Nusra Bali berarti ya. Itu aktivitas yang gini. Jadi itu juga banyak sekali karyawannya atau buruh-buruh yang bekerja di sana. Kalau premanisme Pak di sana? Sementara premanisme Jangan belum- sementara ya Pak ya. belum Moga-moga kita- terus ya. Mudah-mudahan seterusnya Oke, siap. tidak ada. Oke, saya mau bacakan dulu yang komentar di. Lihat Bapak boleh cek ya yang komentar ya Iya. di kanal YouTube RRI Singaraja. Jaya selalu Kepolisian Indonesia, salam presisi. Muhammad Aldiansah Rajab. Terima kasih sudah berkomentar, tapi sudah ada suaranya kan sekarang. Ada Bintang Baja, mantap Bapak Kapolsek, tetap semangat jaga keamanan di Celukan Bawang. Ada Wayan Sumastane, semangat Bapak, semoga Celukan Bawang dan sekitarnya selalu aman. Raditya Tama, semoga Polsek Celukan Bawang semakin jaya di bawah kepemimpinan Bapak Kapolsek. Mungkin terima kasih Bapak-bapak yang sudah aktif berkomentar. Kami akan selalu komitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak menutup diri untuk menerima masukan maupun saran dari masyarakat. Oke, baik. Nanti saya akan sapa Anda jika Anda yang ingin bergabung melalui 0362246444 atau WhatsApp call kami boleh juga di 0811 399 9790. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi terinspirasi Terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Hai Bali Ken bersama narasumber kami yaitu Kapolsek KP3 Culukan Bawang, Bapak AKP Gede Sudiana Esos. Namun saya sapa dulu ya Pak untuk penelpon pertama kami untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Irna. Selamat pagi Pak Sudarsana. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Bagaimana kabarnya Mbak Irna? Baik, sehat-sehat. Terima kasih. Apa kabar juga Pak? Baik, sehat selalu. Baik. Silakan yang ingin dipertanyakan sama Bapak Kapolsek KP3 Culukan Bawang. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Kapolsek Selamat pagi. Culukan Bawang. Selamat pagi Nyoman. Nggih. Pak Nyoman Sudarsana. Bapak Gede Sudiana Esos ya. Iya betul Bapak. Nggih. Gimana kabarnya Terima Bapak? kasih Bapak telah hadir di hari Singaraja memberikan informasi-informasi terkait dengan Kamtibmas ya. Oke.
di mana tadi telah disampaikan sesuai dengan topik, yaitu peranan Polsek kawasan Lukan Bawang ya, Nggih, kawasan pelabuhan dan lain-lainnya. Nggih, betul Pak. Di mana kami melihat keamanan di wilayah Polsek Lukan Bawang, Buleleng, dan sekitarnya sudah sangat-sangat kondusif, tetap terjaga, dan harapan kami terus ditingkatkan. Di sini kami dapat memberikan saran dan pertanyaan kepada Bapak, di mana saran kami, Bapak terus melaksanakan program-programnya, terutama dalam hal tatap muka kepada masyarakat, yaitu Jumat curhat, dan juga lain-lainnya, dapat memberikan edukasi terkait dengan keamanan kehidupan masyarakat. Itu saran kami. Di mana selama program-program dilaksanakan di seluruh Polsek Buleleng, keamanan tetap terjaga dengan baik sampai hari ini. Sangat luar biasa. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama terkait dengan narkoba, di mana kami lihat di media sosial banyak sekali terjadi peredaran narkoba. Dan kami dilihat Buleleng, Bapak Kapolres Buleleng sudah sangat antusias dan komitmen memberantas narkoba, dan juga sudah membuahkan hasil dan terjadi penangkapan. Itu perlu disikapi di Lukan Bawang. Pertanyaan kami, apakah di kawasan Lukan Bawang apakah pernah terjadi penyelundupan narkoba? Harapan kami harus terus itu diberantas, jangan sampai beredar di Buleleng. Dan selanjutnya terkait dengan pengalihan arus lalu lintas ke Singaraja, terkait dengan rusaknya jalan di wilayah Jembrana, dan banyak terjadi kerusakan di Gianyar. Ini sangat berpengaruh besar. Kami lihat di kota saja sudah sering terjadi kemacetan semenjak adanya peralihan arus lalu lintas. Dengan adanya mobil-mobil besar, truk-truk yang lewat di Singaraja. Itu perlu Bapak antisipasi di wilayah Bapak. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan interaktif ini dan Bapak baru 18 hari menjadi Polsek Lukan Bawang dapat menyikapi dengan baik dan seksama. Terima kasih kurang lebihnya. Sama-sama. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Ini sebenarnya luar biasa loh Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga, Pak. Ya. Oke, tunggu sebentar, saya akan sapa lagi nih, rame nih. Om Swastiastu, selamat pagi. Pak Benson, sabar dulu ya Pak Benson. Saya sapa yang di 24644. Selamat pagi. Nggih, selamat pagi. Pak Astawa niki? Betul. Selamat pagi Pak Astawa, Rahayu, salam sehat selalu. Yang ucapkan Om Swastiastu Pak Kapolsek baru. Om Swastiastu Pak Astawa. Hari, mudah-mudahan setelah dipindahkan dari Kapolres Singaraja, menurut keyakinan yang kalau sudah pernah di Kapolres berarti Bapak sudah mengetahui situasi kondisi yang ada di Buleleng, termasuk yang Bapak sekarang tangani dan. Cuma usulan di tiang sampun iki Pak Kapolsek. Kita sebenarnya harus lebih tegas. Karena apa? Kejadian-kejadian yang seperti sekarang ini kan tidak terduga, seperti pengalihan kendaraan. Kalau kendaraan yang kecil-kecil kan tidak mungkin kita prihatin. Nah, yang berharap kalau sampai ada truk Toronto, walaupun tidak diberikan ke jalan dikit sini,
Singaraja atau ke Danausa dialihkan ke daerah Karangasem. Kemarin yang sore melihat di sana tronton itu sampai kurang lebih 10 meter itu panjangnya. Coba aja yang pikirkan. Apalagi muatannya itu sangat berat. Mungkin melebihi dari kekuatan tronton. Nah, samping itu jalan nasional Singaraja Karangasem itu sangat sempit kan. Mungkin di kemudian hari Bapak dengan Dinas Perhubungan lebih tegas kalau memang tronton itu masuk ke daerah Singaraja melewat misalnya ke Karangasem itu bila perlu dikurangi, diturunkan muatannya, jangan sampai berlebihan sebagai truk-truk yang kecil lah ya begitu. Sebab jalan yang ada di Buleleng ini kita sama-sama ketahui, kita sama-sama maklumi sangat sempit dan sudah masyarakat juga sudah mengetahui bahwa bagaimana padatnya sebelum ada terjadi pengalihan jalan dari Gilimanuk ke Singaraja. Nah, harapan tiang mungkin Bapak bisa berkoordinasi menyampaikan pada atasan Bapak mungkin berbicara dengan Dinas Perhubungan sehingga hal-hal yang seperti kita harapkan tidak terjadi. Nah, dengan adanya kejadian ini mudah-mudahan ring Buleleng tidak terjadi lagi seperti di Tabanan. Nah, sekian usul dan saran tiang, mudah-mudahan kita bersama di Buleleng sebagai penduduk aman dan tertib. Sekian. Baik. Terima kasih Om. Om Santi Om. Terima kasih Pak Asawe. Mungkin Pak Benson, jadi Pak Benson kita masih ada waktu, boleh. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu. Nggih, silakan. Nggih. Swastiastu Bapak Polsek Baru nggih. Nggih, swastiastu Pak Benson. Nggih, yang kebetulan dari Sanggalangit nih Pak. Jadi cukup dekat. Nggih. Terima kasih nih. Ini warga yang tepat nih yang bergabung. Silakan Pak Benson. Nggih. Jika kita melihat atau mengingat bahwasanya seringkali kita dengar di masyarakat ya, ada Polsek baru, ada Polres baru, misalnya ada Polda baru, tiba-tiba banyak yang ditertibkan saja itu. Polsek baru nih, nanti ini itulah biasa nama raga di bawah lah ya. Nah, Mbak Abulan ceritanya aman, ambulan nah gitu. Itu kan gimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut lah? Apakah memang benar begitu budayanya pejabat baru atau persepsi masyarakat di bawah yang keliru? Mengingat juga kan data menunjukkan bahwasanya tingkat kepercayaan publik kepada instansi kepolisian khususnya itu kan cukup rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah di Celukan Bawang kan banyak tenaga asing nih Pak. Dia agak jarang dengar ada kasus memang ya di sana. Tapi kira-kira kasus apa yang pernah muncul yang berhubungan dengan tenaga asing di sana Pak ya? Minimal yang misalnya warga yang di Sanggalangit tahu nih, oh pernah ada ini gitu kan. Agak jarang yang dengar ada berita mengenai hal tersebut soalnya. Ini saja mungkin yang sampaikan. Sekali lagi yang mengucapkan selamat untuk Bapak saudara bisa bertugas sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang ada, sehingga kemudian keterlibatan yang ada di Celukan Bawang khususnya ataupun juga di Kecamatan Grogak pada umumnya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nggih, asteng kare. Sukses Pak Benson. Nika manten? Nggih. Terima kasih banyak. Ditunggu jawaban dari Bapak, langsung ditanggapi. Silakan Komandan. Nggih.
Terima kasih. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nyoman Sudarsana, kemudian Bapak Astawa dan Pak Benson atas partisipasinya ya, ada yang memberikan saran, masukan, pertanyaan. Jadi mungkin yang mulai dari Pak Sudarsana ya, dari sarannya memang apa yang menjadi program dari Polri, apalagi kemarin setelah Hari Bayangkara, jadi dengan tema Polri untuk masyarakat. Jadi program-program yang telah kita laksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tetap akan kita laksanakan. Seperti tatap muka, kemudian Jumat Curhat, mungkin ada patroli dialogis. Itu kami berkomitmen untuk tetap kita laksanakan. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan peredaran narkoba ya. Jadi mungkin Pak Nyoman Sudarsana maupun masyarakat yang lain pemirsa sudah memonitor atau mendengar bagaimana penanganan narkoba di Buleleng, terutama Polres Buleleng. Jadi sudah banyak yang ditangkap, baik itu pengedar maupun pemakainya. Jadi khususnya di Celukan Bawang, di Polsek kawasan Pelabuhan Celukan Bawang, kami juga melaksanakan hal yang sama. Jadi semua polsek diwajibkan. Jadi setiap minggu kami tetap menyelidiki jika ada masyarakat yang terindikasi memakai saja narkoba, kami lakukan tes urin. Dan itu kita dianep setiap minggu di Polres. Jadi kami tetap laksanakan. Manakala ditemukan positif, ada barang bukti, kami langsung serahkan ke Polres untuk tindak lanjutnya. Namun jika tanpa barang bukti, kami koordinasi dengan BNK, dilaksanakan rehab. Nah, itu terkait narkoba. Terus terkait pengalihan arus mungkin sudah kami sampaikan di awal juga, apa-apa yang kami lakukan, laksanakan, termasuk ini kan pengalihan arus sama dengan Pak Astawa juga ya, terkait juga tronton itu. Jadi langkah kami di kepolisian Polres Buleleng, jadi seperti sampaikan tadi sudah dipilah-pilah lah jalur-jalur mana yang kira-kira lebih aman untuk dilewati untuk jenis-jenis kendaraan tertentu. Dan kami dengar sih, cuma apakah sudah berjalan tidak, katanya di wilayah barat Gilimanuk sudah ada istilahnya truk yang kira-kira kurang aman lewat sini, dia dipindahkan ke truk yang lebih kecil, sehingga untuk arus lalu lintasnya mungkin berkurang lah, jadi truk besarnya. Jadi kemudian Pak Astawa juga masalah situasi di Buleleng, jadi kami juga sampaikan pada masyarakat mendengar mungkin. Jadi walaupun situasinya seperti kita sampaikan tadi ya cukup kondusif, namun kita tetap harus waspada, jangan sampai seperti rumus kriminalitas kan niat itu bertemu dengan kesempatan. Jangan sampai kita memberikan kesempatan pada orang-orang yang punya niat. Bagaimana caranya ya kita harus lebih menjaga barang kita, lebih waspada. Kemudian kami juga punya layanan 110. Jadi silakan warga masyarakat yang ada permasalahan atau menemukan suatu permasalahan baik itu kriminalitas, kemacetan maupun permasalahan yang lain yang di luar tugas kami, mungkin bisa dikomunikasikan, kami akan bantu. Jadi ini 110 ini gratis, tanpa pulsa, itu akan diterima oleh operator di Polres Buleleng. Kalau Polres Buleleng mungkin lambat ngangkat, itu akan langsung ke Polda bisa langsung ke Mabes. Namun tindak lanjutnya tetap dilaksanakan oleh Polsek atau Polres. Jadi di mana TKP yang dilaporkan, tempat kejadiannya, polisi setempat lah yang akan menangani tindak lanjutnya. Jadi kemudian ini pada Pak Binson ya. Terima kasih Pak Binson, ini dari Sangalangit, mungkin kita masih satu kecamatan. Jadi Polsek kecamatan Grogak lah yang paling lain dari yang lain punya 2 polsek. Jadi terima kasih. Jadi
seperti tadi disampaikan apakah itu suatu budaya tiap ada pimpinan baru itu. Jadi kalau kami di kepolisian mutasi atau perpindahan itu merupakan sudah hal biasa. Itu penyegaran. Manakala dilakukan penyegaran, berarti pejabat baru itu akan mempunyai inovasi. Dia bagaimana berusaha melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan dan kadang-kadang punya program sendiri untuk ada Kamtibmas di wilayahnya. Jadi saya rasa ini bukan budaya gimana, itu setiap pejabat itu pasti kan tujuan dari mutasi itu untuk penyegaran. Sehingga kalau terlalu lama di satu tempat kadang-kadang bosan, inovasi tidak keluar jadinya. Sudah lama sini, tapi begitu ditempatkan tempat baru pasti akan menunjukkan kinerjanya. Kemudian masalah tenaga asing ini ya. Iya, tenaga asing. Jadi mungkin Pak Vincent juga sudah monitor karena dekat di sana. Di sana tenaga asing yang banyak itu adalah di PLTU ya. Di sana banyak warga negara dari Cina yang banyak di sana. Nah, terkait permasalahan yang ada di sana sampai saat ini belum sih, karena saya baru juga di sana, belum begitu mendengar atau selama saya di Buleleng tidak begitu mendengar terjadinya permasalahan tenaga asing. Jadi kami juga di sana ada pengamanan dari Polres di dalam. Jadi dari Polres Buleleng, kemudian kami juga melaksanakan patroli ke sana karena kami di kepolisian sekarang ada istilah patroli barcode. Jadi di PLTU salah satu kami menempatkan barcode di sana. Jadi anggota kami tidak bisa lagi melaporkan patroli ke satu tempat, kemudian jalannya patroli ke tempat lain gitu. Karena harus scan barcode dulu di sana. Jadi di HP-nya sudah ada aplikasi di scan di sana. Setelah itu mau balik juga scan di sana. Itu akan termonitor oleh operator di Polres maupun di Polda melihat aplikasi Jagra Dewata namanya. Jadi itu sudah termonitor semua karena mobilnya juga ada kamera, ada GPS. Jadi pergerakan patroli tetap termonitor oleh pimpinan. Kemudian GPS-nya juga tidak bisa kita bohong, jadi bilang ke sini ke sana. Jadi itu yang terdeteksi gitu. Jadi dengan tenaga asing kami tetap akan melakukan pengawasan, artinya monitor, overstay yang kayak gitu ya. Ya, betul. Karena tenaga asing ini kebanyakan tinggal di dalam mereka. Jadi punya mes sendiri, jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Vincent. Kurang lebihnya nanti jika ada saran masukan, mungkin nomor HP kami semua sudah ada di Babin Kamtibmas maupun masyarakat sekitar Tukan Bawang bisa langsung berhubungan dengan kami sendiri maupun lewat Pak Babin Kamtibmas. Baik. Baik pendengar, ini kita masih ada waktu sebentar lagi, tapi kami akan hadirkan dulu iklan layanan masyarakat berikut ini untuk Anda. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Raja di segmen terakhir kita siang ini bersama dengan Bapak Kapolsek KP3 Celukan Bawang AKP IGD Sudiana Esos. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait topik kita pagi hari ini sebagai closing statement langsung seperti apa Napi? Nika. Baik, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan topik kita hari ini yaitu peranan Polsek kawasan Pelabuhan Celukan Bawang dalam menjaga Kamtibmas. Jadi mungkin perlu kami sampaikan, kepolisian Polres Buleleng sekarang sudah ada tim URC, Pak, unit reaksi cepat. Mungkin kalau di Polres sudah dikenal namanya Goak Poleng. Goak Poleng, ya. Sudah sering kiprahnya dalam menangani kriminalitas maupun kejahatan lainnya. Nah, ini tiap-tiap polsek juga ada. Kemarin sudah di launching ya Bapak Kapolres. Jadi kebetulan untuk Polsek Celukan Bawang itu namanya Becat dia. Oh oke. Tim URC-nya Becat namanya. Jadi bawang efektif, cepat dan tanggap. Jadi dengan adanya ini jika ada laporan atau apa, tim inilah. Walaupun ini masih kita menata sambil pelatihan peningkatan kemampuan, melengkapi sarana prasarana karena ini baru tapi sudah berjalan. Itu pun di polsek-polsek yang lain termasuk di Polres apalagi memang sudah lama ya. Kemudian sebagai closing statement mungkin sesungguhnya keamanan itu adalah kebutuhan kita bersama dan itu bukan menjadi tanggung jawab aparat keamanan aja. Jadi untuk itu mari kita semua peran sertanya untuk sama-sama menjaga keamanan untuk kenyamanan kita bersama. Astagfirullah. Terima kasih Bapak Kapolsek KP3 Celukan Bawang, Bapak AKP IGD Sudiana Esos yang sudah hadir dan juga sudah sama-sama sharing. Terima kasih banyak nih, ada juga ternyata yang baru komen, tapi saya sudah harus mengakhirkan ya. Gus Wicana, terima kasih. Semoga Kamtibmas di Celukan Bawang tetap terjaga dengan baik Astungkare. Dan terima kasih juga yang sudah berkomentar dan mengikutinya melalui line telepon serta WhatsApp call kami di 0362 24644 dan juga 0811 399 9790. Kami tutup acara ini dengan Prama Santi. Oke, sama-sama. Om Santi 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 Om. Inspirasi Rosatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo
Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.